Felix Nathaniel dalam tirto.id menulis 11 Desember 2020, Jokowi tidak memandang demokrasi sebagai hal yang harus diperjuangkan. Baginya demokrasi hanya alat untuk memenangkan pemilu. Begitu pula partainya yaitu PDIP yang sudah 2 masa kepemimpinan menang. Bisa dilihat datanya tahun 2019 kemarin, menangnya hanya 19,33%. Nomor 2 Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, P3, lalu yang batas lolosnya P3 4,52 4% batas lolos parlemennya. Di bawahnya ada banyak yang tidak lolos 2% lebih antara lain Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, Bulan Bintang, Partai Garuda, PKPI. Ini kursi yang didapat oleh PDIP. Sebenarnya sangat kecil kemenangannya, tipis begitu loh. Tapi seperti disampaikan tadi di awal analisanya, memang mereka ingin memanfaatkan demokrasi untuk berkuasa terus. Memang begitu prinsip dari demokrasi ala barat, merebut, mengamankan kekuasaan dengan segala cara, sehingga muncullah oligarki. Apa itu oligarki? Nanti di belakang kita akan lebih tajamkan. Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, di Tirto juga ini, Jokowi mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Janjinya pemerintahnya bersih, profesional, tanpa tukar guling. Jokowi malah memberi posisi strategis kepada oligarki, yang mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukungnya. Tulis Jani dan Fukuoka dalam artikel mereka The Southeast Asia Research tahun 2016, judulnya Revisiting the Rise of Jokowi, The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiative. Ini mungkin tulisan awal tentang oligarki di Indonesia, bahwasanya ada cengkeraman kekuatan politik dan ekonomi yang di sini kita akan bicara politik dulu, yaitu dari partai-partai yang kemudian diajak oleh Jokowi menjadi bagian dari penguasa. Dan itu ada 7 partai, hanya 2 partai yang tidak, PKS dan Demokrat. Itu pun mereka jadi oposisi yang setengah-setengah, Demokrat terutama. PKS kan memang oposisi, Demokratnya setengah-setengah. Kadang ada tawar-tawaran jabatan, mereka mau kucing begitu, malu-malu kucing begitu. Yang akhirnya adalah yang paling tragis kan Gerindra, yang awalnya menjadi oposisi kuat, dengan Prabowo masuk pemerintahan akhirnya menjadi penguasa. Ini beberapa persentase survei yang kemudian itulah yang disebut oligarki. Memang menang populer karena mereka punya buzzer yang demikian mahal. Abu Janda aja harganya Ferrari, apalagi yang lain begitu loh. Mahal sekali. Nah, itulah oligarki ekonomi di belakangnya yang membiayai politik mereka. Ini yang terbaru, elektabilitas tidak jauh berbeda. Partai politik di PDIP nomor 1, Gerindra, lalu Golkar, PKS, PKB, Demokrat, itu batasnya ada P3, Nasdem, PSI, PAN, Hanura, Perindo, Berkarya, Garuda, dan Bulan Bintang. Lalu ada partai-partai baru, Partai Masyumi Rebon, Partai Umat, masih di bawah 0, karena memang kontur masyarakat kita memang tidak terdidik, dan mereka para politisi partai juga tidak mau mendidik begitu. Yang penting kan menang. Tiap pemilu amplop bertebaran. Kemudian apa yang kita perjuangkan dulu semasa mahasiswa anti KKN ternyata berulang, Politik dinasti itu merajalela, di partai politik, di PDIP jelas ada politik dinasti Megawati.
ya kan, di Demokrat SBY, kemudian ini di daerah-daerah juga cenderung begitu. Suami, istri, anak, menantu, cucu nanti jadi pengganti di pemerintahan. Itu yang kita tidak mau. Nah, ini ada catatan juga dari dinasti politiknya Ratu Atut Khosyah yang pernah ditangkap KPK ya. Anak, suami, istri semuanya. Juga ada keluarga Zulkifli Nurdin. Itu memang Rita Widiasari di Kutai Kertanegara, Syahrudin ZP di Lampung. Di apa namanya ya? Ya mirip-mirip Orde Baru yang kita tentang dulu ya kan? Karena apa ya, oligarki begitu. Mereka yang sudah di pemerintahan ya menguasai politik, banyak punya rekan ekonomi yang akhirnya menjadi ya, pembiaya mereka. Ketika mereka turun, mereka tidak mau kan akses itu hilang, ya diwariskan ke anaknya, istrinya. Jadi ya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, dan yang miskin itu ya 95%. Sedangkan yang kaya itu 5%, sangat sedikit. Yang super rich malah 1%. Lebih sedikit lagi yang menguasai kekayaan. Nah, itulah apa ya, jeleknya oligarki yang harus kita tentang. Ya. Dan Jokowi ini adalah memang bagian dari oligarki ya menurut para peneliti. Ya. Yang memang kebijakan-kebijakannya ternyata tidak ya wong cilik orientasinya. Ya. Banyak orang-orang di belakangnya ya seperti Luhut itu adalah para pengusaha, ya, istilahnya Bang Rizal Ramli peng-peng. Ya oligarki peng-peng. Ya, pengusaha jadi penguasa, penguasa jadi pengusaha. Termasuk anaknya Jokowi ya. Jadi pengusaha dulu lalu jadi penguasa. Padahal Tommy Soeharto itu butuh 40 tahun baru diizinkan Soeharto jadi pengusaha. Nah, ini oligarki di balik Jokowi ya. Pada Pilpres lalu bayangkan media TV yang dikuasai Haritanu, Surya Paloh itu kemudian tidak bersikap fair ya, memberitakan apapun pro Jokowi ya. Metro TV kita ingat betul. Jadi benar-benar tidak adil begitu, tidak ada aturan yang adil begitu. Ya, yang menang ya pasti yang menguasai oligarki ekonomi. Media dulu, Yusuf Kala dulu juga punya modal yang besar, Osman Sabta, Hasim Joyokusumo itu nanti di pihaknya Prabowo. Ini Sandiaga Uno juga seorang pengusaha besar, ya kan? Ini kan peng-peng semua. Ya nggak mungkin nggak pengusaha jadi penguasa kemudian ya, tidak ingin mendapatkan apa-apa. Ya, modalnya banyak itu sampai triliunan kan. Ya, ini Erick Thohir yang kemudian kemarin tim kampanye juga sekarang jadi menteri. Sayangnya yang digratiskan cuma toilet SPBU ya, malah premiumnya mau dihapus, masyarakat suruh beli yang Pertamax turbo, Pertalite turbo ya, Pertalite biasa juga akan dihapus. Nah, ini oligarki tambang ya tadi yang banyakkan media ya, Luhut, Osman Sabta, ya Yusuf Hamzah. Ini yang di sekitaran para calon ya, presiden lalu ya. Kita lihat banyak sekali di Jokowi Ma'ruf Amin itu ya kan. Wahrul Rati ya, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, Yusuf Kala, ini jaringan tambang semua. Nah sekarang Prabowo kan juga masuk, ini orang-orang di sekitar Prabowo juga bagian dari itu. Sudah kuat seperti ini di masa Jokowi ini kan pasal karet UU ITE itu menjadi sangat laku digunakan untuk menjerat masyarakat sipil terutama oposisi. Luar biasa ya, aktivis kami banyak ditangkapi ya kan. FPI tokoh-tokohnya juga kena pasal nggak jelas ya. Nanti lanjut oligarki ekonomi. Wassalam.